Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Puspita Anggraini, NIM 220181100052 dari program studi Tesis Matematika dengan mata kuliah Keterampilan Dasar Mengajar dan Dosen Pengampu Ibu Ulfa Masama MPD. Di video kali ini saya akan mensimulasikan praktek pembelajaran kelas 11 SMA dengan mata pelajaran Matematika. Sebelum masuk ke video, saya akan memberikan gambaran umum terlebih dahulu mengenai video tersebut. Materi yang saya ambil adalah materi transformasi geometri pada jenjang 11 SMA Matematika tingkat lanjut dengan menerapkan model pembelajaran Science, Technology, Engineering, and Math atau bisa dinamakan sebagai model pembelajaran STEM. Model pembelajaran STEM adalah model pembelajaran yang memadukan Science, Technology, Engineering, and Math selama pembelajaran berlangsung. Untuk memadukan pembelajaran tersebut, materi yang saya ambil adalah materi transformasi geometri yang saya aplikasikan pada seni batik. Batik yang saya ambil adalah batik kawung yang berasal dari daerah Yogyakarta. Kemudian saya akan menerapkan transformasi geometri pada seni batik itu menggunakan teknologi yang bernama GeoGebra. Model pembelajaran STEM ini memiliki 4 fase. Fase pertama adalah orientation. Pada fase pertama ini, guru akan menjelaskan konsep transformasi geometri terlebih dahulu, kemudian menjelaskan rumus-rumus pada transformasi geometri. Fase kedua berisi research. Pada fase kedua ini, guru mulai membagikan suatu permasalahan yang akan diselesaikan oleh peserta didik. Dan fase ketiga yang bernama development. Pada fase ketiga ini, peserta didik mulai menyelesaikan permasalahan yang sudah diberikan guru tersebut. Dan fase keempat adalah evaluation. Pada fase keempat ini, peserta didik mulai mengemukakan atau mempresentasikan hasil jawaban mereka. Dan guru akan memberikan asesmen formatif atau evaluasi individu sebagai pematang selama materi pembelajaran hari ini berlangsung. Untuk lebih lanjutnya, langsung saja simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita akan membaca doa terlebih dahulu. Ibu minta buat ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya Ibu minta buat kalian semua untuk mengecek teman kanan kirinya. Apa ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa? Wanita. Kemana? Olimpiade, Bu. Kita doakan semoga teman-teman kita yang sedang olimpiade bisa memenangkan olimpiade tersebut. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar terkait materi transformasi geometri. Nah, sebelum kita masuk ke materi, di sini Ibu memaparkan sebuah potongan ayat dari surat Al-Baqarah ayat 218. Ibu minta buat kalian semua untuk membaca bersama-sama ya, Arab dan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Artinya, jika kamu menjadi dosa-dosa dosa-dosa yang telah kamu mengerjakannya, niscaya kami menghapus dosa-dosa yang kecil dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia. Nah, saya tahu di mana keterkaitan ayat ini dengan materi kita, yaitu transformasi geometri. Belum tahu. Ya, jadi sini ya, jika kita menjauhi dosa-dosa besar, maka dosa kecil kita akan diampuni dan dimasukkan ke tempat yang mulia, yaitu surga. Kaitannya itu transformasi yaitu dengan translasi atau pergeseran.
Jadi dari dosa besar kita akan geser, nanti dihapus kesalahan dan masuk surga. Pencapaian, peserta didik dapat menerapkan operasi aljabar pada matriks dalam bentuk transformasi geometri, sedangkan tujuan pembelajarannya melalui kegiatan sains, teknologi, engineering, math atau STEM dan diskusi kelompok. Peserta didik diharapkan dapat 1. Menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan transformasi geometri bersifat kontekstual dengan benar. 2. Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan transformasi geometri bersifat kontekstual dengan tepat. Nah, di sini ada yang tahu gambar apa itu, adik-adik? Batik. Ada yang tahu batik apa? Batik Jogja. Iya, betul sekali. Ini adalah batik Kawung yang berasal dari daerah Jogja. Oke, hari ini kita akan belajar terkait transformasi geometri yang translasi dan refleksi. Ada yang udah belajar apa itu translasi dan apa itu refleksi? Perpindahan, Bu. Kalau refleksi? Pencerminan. Ya. Oke, yang pertama kita belajar terkait translasi. Nah, translasi adalah pergeseran setiap titik suatu objek atau ruang dengan jarak yang sama dengan arah tertentu. Ini rumusnya ya, diingat-ingat, bisa dicatat. Jadi titik A, X, Y ditranslasikan, yaitu A, B, menghasilkan ini. A aksennya itu kita bisa cari. X aksennya itu X ditambah A, ini tambah ini, sedangkan Y aksen itu Y ditambah B. Untuk refleksi adalah transformasi yang memindahkan titik bidang lewat sifat bayangan suatu cermin. Jadi refleksi ini dicerminkan. Misalkan titik A, X, Y, nah dicerminkan terhadap sumbu X menghasilkan X, negatif Y, berarti Y-nya yang bersifat negatif. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, maka X-nya yang negatif. Kalau di titik asal, maka keduanya ini negatif. Kalau garis Y sama dengan X, maka dibalik. Jadi yang awalnya X, Y jadi Y, X. Kalau di Y sama garis Y sama dengan min X, maka ini dinegatifkan dua-duanya, menghasilkan negatif Y, negatif X. Nah, kalau garis Y sama dengan H, maka X, 2H dikurangi Y. Kalau garis X-nya yang sama dengan H, maka 2H dikurangi X, Y. Kita akan kerjakan bersama-sama ya, adik-adik. Jadi batik Kawung ini terinspirasi dari buah kolang kaling. Ini merupakan motif batik Indonesia. Ini dengan titiknya A itu negatif 6,6, titik B negatif 3,3, dan C negatif 6,0. Kita akan mengerjakan bersama-sama ya. Ini titiknya ini. Berarti digeser 6 satuan ke kanan. Berarti berapa hasil pergeserannya? Ini misalkan ini. Kita geser. Oke, kita kerjakan bersama-sama ya. Yang pertama berarti berapa? Min 6. Oke, berarti yang X, yang Y-nya berapa? 6. Oke, berarti titik A aksennya jadi berapa, Nana? 0. Oke, jadi dari soal tersebut kita akan gunakan ke GeoGebra. Tadi titiknya kan A itu min 6,6 Ya. Kalau B-nya min 3,3 dan C min 6,0. Ditranslasikan sebanyak 6 tekanan ya, bisa dilihat. Sini gua akan mentranslasikan sebanyak 6, berarti kita geser sebanyak 6, sejauh 6. Kemudian baru kita translasikan. Bisa diperhatikan ya, dari titik A yang awalnya min 6,6 berubah menjadi 0,6 sesuai dengan perhitungan kita tadi. Kemudian yang ini juga kita. Oke, jadi ini hasil translasi yang menggunakan bantuan GeoGebra. Awalnya di sini digeser 6 satuan ke kanan, maka nanti di sini. Ini hasil translasinya. Oke, kemarin Ibu sudah membagi kalian menjadi 3 kelompok. Sudah kumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan kalian LKPD buat dikerjakan ya. Nah, untuk kelompok pertama, kelompok 1 mengerjakan aktivitas 1, kelompok 2 mengerjakan aktivitas 2, dan kelompok 3 mengerjakan aktivitas 3. Kalian bisa menggunakan bantuan GeoGebra yang sudah Ibu ajarkan tadi.
kelompok untuk maju ke depan. Jadi satu kelompok satu orang yang maju ke depan. Oke, untuk kelompok pertama, siapa kelompok pertama? Mas Alafa. Bisa diaplikasikan hasil diskusi tadi menggunakan GeoGebra-nya. Oke, selanjutnya ke kelompok 2. Yang bisa menggunakan bagaimana tadi GeoGebra-nya. Oke, bisa dilihat ya anak-anak temannya mempraktekkan pakai GeoGebra. Nah, ini kalau direfleksikan ke Sembuye, bisa diklik Sembuye. Oke, sudah selesai. Lanjut ke kelompok 3. Refleksikan ke garis Y sama dengan X. Bisa dilihat ya, ini yang atasnya belum mbak. Ini kalau direfleksikan ke garis Y sama dengan X, nanti dia akan ke sini. Oke, sudah. Oke, ada yang ditanyakan dari teman-temannya yang mempresentasikan ke GeoGebra? Tidak. Oke, kita bisa beri aplaus ya buat teman-temannya. Baik, Ibu, silakan duduk kembali. Oke, Ibu minta buat kalian semua untuk menutup semua AKPD dan buku bacaan lainnya. Ibu akan membagikan kalian asesmen formatif biar kalian bisa memahami materi hari ini. Dikerjakan mandiri ya, di kelas masing-masing. Ya Bu. Nanti dikumpulkan ke Ibu. Oke, semuanya udah selesai mengerjakan? Sudah. Kita bahas satu soal terlebih dahulu ya. Ini adalah pertama, Ibu bacakan soalnya. Pada tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad bersama para sahabat melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Proses hijrah ini bisa dianggap sebagai perpindahan atau translasi dari suatu tempat ke tempat lain. Jadi misalkan posisi awal Mekah ini berada di titik 3,4, kemudian melakukan hijrah ini sebanyak 4 satuan ke kanan dan 7 satuan ke atas. Titik Mekah ini 3,4, ditranslasikan banyak 3 ke kanan dan 7. Nah, maka P aksennya ini 3 tambah 3 berapa? 6. Kalau 4 tambah 7? 11. Nah, ini hasilnya ada yang benar hasil ini untuk nomor 1? Benar. Oke, apa yang dapat kalian simpulkan hari ini? Materi hari ini apa yang dapat disimpulkan? Translasi. Refleksi. Refleksi. Ya. Oke. Nah, oke, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Untuk minggu depan kita akan belajar terkait materi rotasi dan dilatasi pada seni batik. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita membaca doa hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.